Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Beliau lahir sekitar tahun 1465 Masehi atau sekitar abad 15 di Rembang, Jawa Tengah. Ayah beliau adalah Sunan Ampel, seorang ulama besar penyebar Islam di Jawa, dan ibunya dikenal dengan dua sebutan, yaitu Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila, seorang putri bangsawan dari Tuban. Beliau mendapat julukan Sunan Bonang. Ada dua pendapat tentang asal-usulnya. Pertama, kata Bonang diambil dari nama alat musik gamelan, karena beliau sering memakai gamelan dalam berdakwah. Kedua, dari nama daerah Bonang di Tuban, tempat beliau menetap. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Hingga kini makam beliau ramai diziarahi umat Islam. Sunan Bonang dikenal sebagai ulama yang bukan hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga berhasil menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal sehingga ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Dalam berdakwah, beliau memahami bahwa masyarakat Jawa sangat menyukai seni, sehingga dakwahnya dilakukan menggunakan kesenian Jawa melalui gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Beliau menciptakan tembang macapat, salah satunya tembang Durma yang isinya ajaran tauhid. Bahkan, beliau mengembangkan tradisi sekaten, yaitu gamelan yang diiringi bacaan syahadatain. Selain itu, Sunan Bonang juga bijak dalam menyampaikan Islam. Nama-nama dewa dalam kepercayaan Hindu-Buddha diubahnya menjadi nama malaikat, sehingga dakwah Sunan Bonang dapat diterima masyarakat dengan damai tanpa menimbulkan penolakan. Dalam bidang pendidikan, Sunan Bonang mendirikan pesantren di Tuban. Pesantren ini menjadi pusat belajar agama Islam dan melahirkan banyak santri yang kelak menjadi tokoh penting. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Dalam upayanya mengislamkan tradisi lokal, beliau tidak menghapus adat yang sudah mengakar, tetapi menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, tradisi selamatan yang dahulu bernuansa Hindu-Buddha, kemudian diganti dengan doa-doa Islam seperti pembacaan Al-Fatihah, tahlil, dan syukuran. Dengan cara ini, masyarakat tetap merasa dekat dengan budayanya. Namun, pada saat yang sama, mereka juga semakin mengenal ajaran Islam. Peran Sunan Bonang terhadap peradaban Nusantara sangat besar dan berpengaruh. Pertama, beliau menyebarkan Islam dengan cara yang damai, sehingga masyarakat mudah menerima tanpa adanya pertentangan. Kedua, Sunan Bonang mengembangkan seni dan budaya, seperti gamelan, tembang, dan wayang, yang diberi ruh Islami sehingga budaya Jawa tetap hidup namun bernilai Islami. Ketiga, beliau mendirikan pesantren di Tuban sebagai pusat pendidikan yang melahirkan banyak ulama dan tokoh dakwah besar. Selain itu, Sunan Bonang juga mengislamkan tradisi lokal seperti selamatan sehingga masyarakat tetap bisa menjaga budayanya namun bernilai Islami. Semua hal ini menjadikan Sunan Bonang berperan penting dalam membentuk identitas keislaman Nusantara yang kita kenal sampai sekarang. Keteladanan yang bisa kita ambil dari Sunan Bonang ada beberapa hal penting. Pertama, beliau adalah sosok yang kreatif dalam berdakwah, mampu menggunakan gamelan, tembang, dan wayang untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang menarik. Kedua, Sunan Bonang sangat bijaksana dan toleran. Beliau tidak merusak adat Jawa, melainkan mengislamkannya sehingga lebih mudah diterima masyarakat. Ketiga, beliau menaruh perhatian besar pada pendidikan dengan mendirikan pesantren sebagai pusat lahirnya para ulama dan tokoh dakwah. Keempat, sikapnya rendah hati dan penuh kesabaran, meskipun beliau sangat dihormati. Dan yang kelima, Sunan Bonang menebarkan nilai kebaikan lewat seni, memberi keteladanan bahwa setiap bakat bisa dipakai untuk menyebarkan manfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani perjuangan beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.